Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hersa Priyaganda dari Prodi D3 Keperawatan kelas 1B tingkat 1. Di sini Hersa akan menjelaskan materi tentang sikap. Baiklah, langsung ke materi, yaitu sikap. Sikap terdiri dari 6 bagian, yaitu definisi, komponen, karakteristik, faktor pembentukan, fungsi, teori pembentukan atau perubahan. Yang pertama yaitu definisi sikap. Definisi sikap terdiri dari 1. Berorientasi pada respon. 2. Berorientasi pada kesiapan respon. 3. Berorientasi pada skema triadik. Baiklah, definisi yang berorientasi pada respon yaitu dari tokoh Louis Thurston, Francis Leclerc, dan Charles Osgood. Sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan mendukung favorable maupun perasaan tidak mendukung atau unfavorable atau suatu objek, yaitu Berkowitz. Selanjutnya, definisi yang berorientasi pada kesiapan respon dari tokoh Chep, Bogardus, Lapierre, Mead, Alport, yaitu sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Ketiga yaitu suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau respon terhadap stimulasi sosial yang telah terkondisikan atau Lapierre. Yang ketiga, definisi berorientasi pada skema triadik, yaitu yang pertama, sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Yang kedua, keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya atau Secord dan Beckman. Selanjutnya, komponen atau struktur sikap, yaitu pertama, komponen sikap yaitu kognisi. Kognisi itu berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotip, pandangan, opini, pengetahuan, informasi tentang suatu objek. Jadi dapat disimpulkan kognisi itu merupakan ide, konsep, atau persepsi seseorang tentang suatu objek. Afeksi yaitu berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Dan konasi berupa kecenderungan bertingkah laku, bertindak terhadap suatu objek. Berarti konasi ini berupa kecenderungan atau tingkah laku yang bertindak seseorang terhadap suatu objek. Baiklah, langsung ke model trikomponen. Mungkin ini untuk pola model trikomponen. Baiklah, lanjut ke karakteristik sikap. Yang pertama, sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku, yang berarti sikap itu dinilai dari cara-cara atau tipe-tipe masing-masing individu bertingkah laku, baik itu sopan ataupun tidak sopan. Yang kedua, sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. Yang ketiga, sikap merupakan sesuatu yang dipelajari.
yang berarti sikap itu merupakan sesuatu yang kita pelajari atau sesuatu yang sudah kita lakukan, jadi itu akan menjadikan pelajaran buat kita. Yang keempat, sikap mempengaruhi perilaku, yang berarti kalau sikap kita baik maka perilaku kita baik, kalau sikap kita sopan maka perilaku kita begitu juga. Selanjutnya sikap versus perilaku. Sikap predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Kedua, belum bisa dikatakan perilaku, tindakan, aktivitas. Tiga, sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Keempat, sikap dapat mempengaruhi perilaku. Kelima, sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Selanjutnya, faktor pembentukan sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari. Berarti sikap itu adalah sesuatu yang kita pelajari, sesuatu yang kita alami setiap harinya. Jadi di mana posisi kita tuh harus bisa bersikap sebaik mungkin dan seminim mungkin untuk berbuat kesalahan. Selanjutnya, melalui adanya interaksi sosial saling mempengaruhi pola perilaku. Ketiga, faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap yaitu pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting, atau orang tua, keluarga, pacar, sahabat, pemimpin, media massa, institusi atau lembaga, misalnya pendidikan dan agama. Selanjutnya, faktor emosional dalam diri individu. Baiklah, langsung ke fungsi sikap dari Katz 1960. Yang pertama, utilitarian function. Sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan minimalkan punishment mencapai sasaran tujuan. Untuk koordinator, sikap plus pada mata kuliah, rajin belajar dan dapat nilai. Kedua, knowledge function. Sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti untuk memperoleh pengetahuan. Koordinator, sikap pada lingkungan tempat tinggal, bisa tahu kenal lingkungan dengan baik. Ketiga, value expressive function. Sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Contohnya, sikap anti narkoba, identitas mahasiswa yang baik. Keempat, ego defensive function. Sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi, dan sebagainya dalam rangka mempertahankan diri atau ego. Contohnya, suka tapi gengsi, atau garing suka tapi ditolak. Sikap negatif pada gebetan, gengsi atau malu karena ditolak. Baiklah, untuk selanjutnya teori-teori pembentukan dan perubahan sikap, yaitu teori keseimbangan. Yang kedua, teori konsistensi kognitif afektif. Yang ketiga, teori ketidaksesuaian. Keempat, teori atribusi. Yang pertama yaitu teori keseimbangan dari Fred Scheider 1998, yaitu bagaimana sikap kita berkenaan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Sedangkan contohnya, model teori melibatkan perceiver atau P, orang lain atau O, objek lain atau bisa dibuat X. Selanjutnya, ketiga elemen tersebut membentuk suatu kesatuan di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Keseimbangan P sependapat dengan O yang disukainya, atau P tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya. Untuk P tadi kan perceiver dan O itu orang lain. Baiklah, selanjutnya ketidakseimbangan P tidak sependapat dengan O yang disukainya, atau P sependapat dengan O yang tidak disukainya. Dan yang terakhir, ketidakseimbangan perubahan untuk mencapai keseimbangan. Adapun polanya seperti ini.
Baik, lanjut ke teori konsistensi kognitif afektif. Yang pertama, bagaimana seseorang membentuk kognitifnya sesuai dengan afektifnya atau sebaliknya. Yang pertama, kognitif disesuaikan dengan afektif. Yang kedua, afektif disesuaikan dengan kognitif. Baiklah, yang penjelasan selanjutnya, jika terjadi ketidaksesuaian, yaitu berusaha mengubah kognitif agar sesuai afektif. Yang kedua, berusaha mengubah afektif agar sesuai kognitif. Lanjut ke teori konsistensi kognitif afektif. Yang pertama, kognitif diubah mengikuti afektif. Contohnya, sikap terhadap merokok. Ya, afektifnya suka merokok, dan kognitifnya tahu bahwa merokok berbahaya, menyebabkan kematian. Merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Mati itu rasa ilahi, takdir. Jadi kognitif itu bisa merupakan peringatan dan juga sebuah misalnya itu penyampaian. Balas selanjutnya, afektif diubah mengikuti kognitif, yaitu contohnya sikap terhadap bakso langganan, yaitu kognitif tahu bahwa bakso B ternyata dari daging tikus. Afektifnya suka bakso B, tidak suka makan bakso B. Selanjutnya, teori ketidaksesuaian atau dissonance theory, yaitu 1. Sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. 2. Sumber pokok inkonsistensi ada 2, yaitu pertama, akibat pengambilan keputusan. 2. Akibat perilaku yang bertentangan. Lanjut ke inkonsistensi, yaitu mengubah sikap agar sesuai perilaku. Contohnya, sikap kurang pada si X tapi berperilaku baik dan akrab. Yang kedua, lama-kelamaan sikap berubah jadi peduli agar tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar. Baiklah, lanjut ke teori atribusi attribution theory, yaitu yang pertama, berbeda dengan ahli pada umumnya. Yang kedua, ahli pada umumnya, yaitu kurang sikap berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif. Yang ketiga, teori ini berpendapat kurang sikap lanjut bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Lanjut ke perubahan perilaku, yaitu menunjukkan perubahan sikap. Contohnya, perilaku tidak mencontek, dipuji guru, nilai tetap baik. Sikap kurangnya pada mencontek, tidak suka mencontek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi konsep sikap. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.